Om Swastiastu, selamat pagi rekan-rekan semua para guru hebat. Perkenalkan, nama saya Gede Sumitrajaya, calon guru penggerak angkatan kedua SMP Negeri 3 Sukasada, Buleleng, Bali. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1.A.9 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, perjalanan pendidikan guru penggerak saat ini sudah memasuki modul ke-3.1, tepatnya tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu melakukan beberapa langkah pengambilan keputusan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi ini koneksi antar materi dalam pendidikan guru penggerak, tepatnya untuk modul 3.1.A.9. Dalam koneksi antar materi ini, ada beberapa panduan pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran tentang koneksi antar materi. Yang pertama, bagaimanakah pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Yang ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebutlah efektif? Atau masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Yang keempat, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Yang kelima, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Yang keenam, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk melaksanakan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Yang ketujuh, dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Kedelapan, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Dan yang terakhir, yang kesembilan, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap memiliki pengaruh terhadap bagaimana pengambilan sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran.
Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat yang ada pada anak tersebut, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak dalam mengambil suatu keputusan. Nah, jika dianalogikan dengan konsep guru penggerak, penuntun ini bermakna sebagai pemimpin pembelajaran, di mana pemimpin yang mampu mengelola pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang menciptakan murid sebagai subjek dan senter dari ilmu pengetahuan. Jadi guru hanya mengarahkan bagaimana murid itu berkembang sesuai dengan karakter, keunikan, dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing murid. Proses pengarahan dan penuntunan yang dilakukan guru ini sangat erat kaitannya dan banyak dipengaruhi oleh filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu filosofi Patrap Triloka, di mana 3 prinsip yang mendasari seorang guru untuk melakukan sebuah proses menuntun, yaitu ing ngarso sung tuluda, ing madyo mangun karsa, dan tuthuri handayani, yang dimana artinya adalah di depan memberi teladan, contoh positif kepada anak didik kita, berada di depan mereka, di tengah-tengah mereka, untuk menjadi motivator yang mampu membangkitkan kemauan dan membangun keanekaragaman potensi peserta didik untuk mau berkembang dan maju menjadi subjek pembelajaran, menyemangati dan mendorong anak didik kita untuk mau belajar serta melejitkan potensinya. Dengan filosofi Patrap Triloka, mendorong guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu mengambil keputusan secara tepat, bijaksana, yang mampu memerdekakan murid seutuhnya dan menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid, dengan cara menerapkan 4 prinsip paradigma dilema etika, 3 prinsip pengujian dilema etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Yang kedua, nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Jadi, dalam proses menuntun anak, guru akan diberikan kebebasan. Namun, guru sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan agar anak didik kita tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Jadi, seorang pamong seyogyanya memiliki nilai positif yang sudah tertanam dalam dirinya atau dalam diri kita. Nilai-nilai positif yang mampu mempengaruhi dirinya untuk memberikan tuntunan agar murid menemukan kemerdekaan dalam dirinya sehingga
dapat tercipta pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nilai-nilai tersebut yang akan membimbing dan mendorong pendidik untuk mengambil keputusan yang tepat, benar, dan bertanggung jawab, di mana nilai-nilai positif tersebut seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang dipegang teguh oleh seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran, di mana ketika kita berada dalam posisi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan dari dua pilihan yang secara logika dan rasa keduanya benar, berada di situasi dilema etika benar lawan benar, atau berada dalam dua pilihan benar melawan salah, atau sering disebut dengan bujukan moral. Nah, di sini menuntut kita berpikir secara seksama dalam mengambil keputusan yang benar. Jadi, nilai-nilai positif seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid itu merupakan sebuah manifestasi dari pengimplementasian kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan berinteraksi secara sosial sesuai dengan keterampilan yang dimiliki dalam mengambil keputusan secara berkesadaran penuh untuk meminimalisir kesalahan dan konsekuensi yang bakal terjadi. Yang nomor 3, kegiatan terbimbing yang dilakukan pada materi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan coaching. Nah, dalam aspek pengambilan keputusan ini, dalam pembelajaran di kelas, guru sebagai pembawa agen perubahan harus bisa mengetahui kebutuhan belajar murid, sekaligus sebagai contoh yang baik bagi siswa untuk memahami karakter belajar siswa, serta kondisi sosial emosional sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Jadi dalam hal ini, untuk terciptanya profil pelajar Pancasila, siswa harus bisa menyelesaikan sendiri persoalan belajarnya di kelas yang merupakan dilema mereka. Nah, disinilah pentingnya pendekatan coaching, di mana guru sebagai coach memberi pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akan dijawab oleh siswa dan persoalan yang dialaminya, terutama yang merupakan dilema baginya, yaitu misalnya masalah pembelajaran. Jadi guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran seyogyanya dan semestinya selalu bersedia meluangkan waktu jika siswanya membutuhkan, atau jika melihat ada perubahan yang mendasar dalam proses belajar mengajar siswanya yang mengalami penurunan. Nah, coaching yang baik itu tidak terlepas dari komunikasi yang baik antara coach dan coacher. Jadi,
Dalam proses coaching, harapannya adalah dapat mengatasi belajar siswa dan menciptakan kondisi pendidikan yang berpihak kepada murid dan mengutamakan kepentingan murid. Nah, kondisi ini yang akan menstimulasi murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang keempat, pertanyaannya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Nah, di sini keberpihakan dan mengutamakan kepentingan peserta didik itu dapat tercipta dari tangan pendidik yang mampu membuat solusi yang tepat dari setiap permasalahan yang terjadi. Jadi, pendidik yang mampu melihat permasalahan dari berbagai kacamata dan pendidik yang dapat dengan tepat mampu membedakan apakah permasalahan yang dihadapi termasuk dilema etika atau bujukan moral. Jadi, seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar maupun tidak sadar, itu akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianutnya. Nah, nilai-nilai yang dianutnya akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi, nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi, jika nilai-nilai yang dianutnya adalah nilai-nilai positif, maka keputusan yang diambil akan tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu juga sebaliknya. Jika nilai-nilai yang dianut itu tidak sesuai dengan kaidah moral, norma, maka keputusan yang diambil akan cenderung hanya secara pribadi atau benar secara pribadi dan tidak sesuai dengan harapan kebanyakan pihak. Kita tahu bahwa nilai-nilai yang dianut oleh seorang guru penggerak yaitu reflektif, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada anak. Nah, nilai-nilai tersebutlah yang akan mendorong guru dalam menentukan keputusan masalah moral dan etika yang tepat sasaran, benar, dan meminimalisir kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan yang dapat merugikan semua pihak, khususnya. Lalu yang kelima, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan berdampak pada terciptanya lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran yang menghadapi dilema etika, benar lawan benar, atau bujukan moral, benar lawan salah. Nah, semuanya ini akan berdampak positif, aman, dan nyaman jika proses yang dilakukan untuk mendapatkan keputusan yang tepat itu dengan melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dengan melakukan 9 langkah ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa keputusan yang kita ambil itu mampu mengakomodir
seluruh kepentingan dan harapan berbagai pihak yang dilibatkan dalam kasus atau permasalahan yang dihadapi. Sehingga dengan keputusan tersebut, siswa akan tetap merasa bahwa guru adalah pemimpin yang tepat dan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, positif, nyaman, dan aman. Lalu yang keenam, kesulitan lingkungan saya yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika adalah sebagai makhluk sosial dan sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan tidak akan luput dari apa yang disebut dengan dilema etika maupun dengan bujukan moral, di mana dilema etika itu merupakan situasional antara benar lawan benar, memegang aturan demi suatu keadilan. Namun terkadang kita susah membedakan mana yang merupakan dilema etika atau sebuah bujukan moral. Di dalam pengambilan keputusan yang tepat, saya atau kita sering dihadapkan dengan berbagai kesulitan. Di antaranya, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman menjadi salah satu kendala atau kesulitan pribadi yang muncul. Terus yang kedua, terkadang pengalaman pahit sebelumnya akan mempengaruhi pengambilan keputusan di masa selanjutnya. Yang ketiga, kekhawatiran akan keputusan yang tidak tepat menjadi kesulitan tersendiri dalam pengambilan keputusan. Lalu yang keempat, perbedaan sudut pandang, bahwasannya setiap orang dalam mengambil keputusan atau keputusan suatu kasus yang sama menyebabkan sulitnya mendapat kesepakatan keputusan. Yang kelima, ketidakcermatan dalam mengidentifikasi fakta informasi awal itu akan mempengaruhi ketepatan keputusan yang diambil. Kelima, persoalan ini itu akan memberikan pengaruh terhadap perubahan paradigma berkembang dan dipegang oleh pihak yang ada di lingkungan institusi tempat saya bekerja. Selanjutnya yang ketujuh, pengambilan keputusan dengan pembelajaran yang memerdekakan murid. Program guru penggerak salah satu edisi di mana bertujuan untuk memerdekakan murid. Banyak proses yang harus kita lakukan untuk bisa memerdekakan murid kita. Salah satunya adalah pengambilan keputusan yang tepat ketika kita dihadapkan dengan situasi atau kasus yang membutuhkan penyelesaian yang berpihak kepada murid dan mengangkat kepentingan murid. Keputusan yang kita ambil, kita sebagai proses menuntun peserta didik untuk merdeka, berkembang, dan hidup sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zamannya.
kita bisa melakukan proses coaching di sini, di mana ketika murid menghadapi atau dihadapkan pada kondisi yang berhubungan dengan dilema etika maupun bujukan moral, menemukan potensi yang ada pada mereka untuk menyelesaikan segala masalah etika dan bujukan moral untuk diselesaikan secara pribadi, sehingga keputusan yang diambil itu tanpa paksaan dan interpretasi dari pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan semuanya dilakukan untuk memerdekakan siswa atau murid dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan belajar merdeka. Lalu yang ke-8, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Dengan memberikan nilai positif, akan menciptakan rasa nyaman, rasa tentram pada siswa, di mana ini merupakan motivasi seorang pendidik dalam mengambil sebuah keputusan. Karena seorang pendidik dengan berbagai cara, mereka pasti akan memberikan yang terbaik untuk siswanya. Oleh karena itu, keputusan yang baik akan mereka ciptakan untuk perkembangan siswanya. Nah, pendidik yang baik adalah pendidik yang peduli, kreatif, dan inovatif. Karena maju dan mundurnya generasi penerus itu tergantung dari pendidik yang selalu memusatkan pikiran, energi, dan langkahnya untuk kemajuan peserta didik. Karena peserta didik itu unik dengan keragaman potensi yang dimiliki, karakteristik yang dimiliki itu bisa memunculkan permasalahan yang berbeda-beda pula. Nah, peran pendidik itu harus mampu menuntun anak didiknya untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada melalui sebuah proses yang kita sering kenal dengan yang namanya coaching. Nah, keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu akan menentukan masa depan dari murid-muridnya. Apakah itu keputusannya positif, tentu akan membawa masa depan yang positif kepada murid-muridnya. Begitupun juga sebaliknya. Lalu yang ke-9, kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Kesimpulan akhir terkait modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan modul yang telah dipelajari sebelumnya merupakan suatu yang tidak terpisahkan untuk mencapai kemerdekaan dalam belajar pada murid, yaitu pengambilan keputusan adalah proses untuk memilih suatu keputusan dari berbagai pilihan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Lalu, pendidik sebagai pemimpin pembelajaran untuk memantapkan keputusan yang tepat,
yang diambil sebagai buah dari nilai-nilai positif yang dipegang dan dijalankan. Lalu nilai-nilai tersebut seperti kreatif, inovatif, mampu berkolaborasi, dan senantiasa menciptakan suatu kondisi yang berpihak kepada murid. Nah, pemimpin pembelajaran membangun hubungan yang sinergis yang menciptakan kondisi di mana menjadikan situasi tersebut menjadi nyaman untuk berkolaborasi dan bermitra dengan berbagai pihak, terutama peserta didik. Nah, pengambilan keputusan salah satu langkah yang diambil pendidik sebagai pemimpin pembelajaran untuk memerdekakan anak untuk hidup sesuai dengan potensi yang dimilikinya masing-masing tanpa terkungkung. Hidup bahagia sesuai dengan kodratnya, baik sebagai insan pribadi maupun bagian dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kemerdekaan belajar yang didapat peserta didik tercipta jika setiap pendidik mampu menciptakan pembelajaran yang selalu memperhatikan dan mempertimbangkan yang pertama, kebutuhan belajar peserta didik, baik dari minat, profil, dan kesiapan belajar mereka. Yang kedua, bisa dilihat dari sosial emosional, ditumbuhkan sebagai upaya untuk menjadikan kondisi yang berkesadaran penuh dan fokus dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat yang dapat mengakomodir aspirasi peserta didik. Nah, pendekatan yang dilakukan bisa dengan melalui coaching. Guru sebagai coach dan muridnya sebagai coachnya. Nah, di dalam proses coaching itu adalah membantu peserta didik untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan berbagai potensi yang mereka miliki. Pendidik hanya menuntun dan mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang efektif untuk mampu mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, coaching dapat dilakukan kepada teman sejawat, kepada seluruh warga sekolah sebagai upaya untuk menyelesaikan kondisi kurang ideal yang terjadi. Coaching menjadi salah satu upaya untuk menciptakan dan membiasakan budaya positif sekolah dan memaksimalkan komunitas praktisi yang ada di lingkungan sekolah. Ya, demikian koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih, salam bahagia.